അവന്റെ കെട്ടഴിക്ക്. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Nah, kali ini tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah film akan kita ceritakan berjudul Vidi. Armed, dangerous insurgents. എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Tapi sebelumnya inilah dia para tokoh ataupun pemeran di dalam film ini. Manian adalah pemeran utama yang menendam kepada semua polisi karena membantai semua penduduk di desanya. Baratan adalah teman Manian yang mempunyai dendam yang sama dengan polisi. Alena, Santos, Sunil, Tan Kancan, Anthony, Ishak, Taikum adalah orang-orang yang menghuni rumah susun. Itulah tadi beberapa pemeran ataupun tokoh di dalam film ini. Selanjutnya, ingat selalu untuk dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Beberapa mobil polisi berjalan beriringan melintasi perkampungan kumuh dan menghentikan mobil mereka. Satu persatu, mereka keluar dari mobil dan melewati jalan-jalan sempit serta rumah yang saling berdempetan. Mereka mengetuk setiap pintu untuk mencari sasaran mereka. Tapi, mereka tidak menemukan apa yang menjadi target mereka. Warga yang melihat segerombolan polisi mendatangi tempat tinggal mereka menjadi terkejut dan juga ketakutan. Hingga mereka menjelaskan mencari seorang pemuda yang bernama Manian. Semua penduduk mengatakan mereka tidak mengetahui di mana keberadaan Manian. Bahkan mereka juga tidak mengenal Manian. Polisi pun melanjutkan pencarian mereka, menyusuri sebuah hutan kecil hingga mereka menemukan seorang pemuda yang sedang menikmati sebatang rokok. Pemuda yang mabuk tersebut malah mempermainkan polisi-polisi itu dan mengakibatkan ia harus menerima pukulan dari polisi-polisi yang menanyakan keberadaan Manian kepadanya. Karena telah dipukuli, ia mengaku menunjuk tempat Manian berada. Ia menunjuk ke sebuah pohon. Melihat polisi, Manian langsung melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Polisi tidak dapat mengejar hanya melihat Manian menghilang di aliran sungai tersebut. Walaupun ia hanya memiliki satu tangan, ia mampu berenang dengan cepat dan menyelamatkan diri dari polisi yang mengejarnya. Manian menghentikan berenangnya di sungai itu dan mengangkat tubuhnya ke dasar sungai sambil memandang ke sekelilingnya. Ia memasukkan semua keperluan yang akan ia bawa menuju kota untuk bekerja di sana. Manian telah sampai di sebuah rumah susun bernama Golden Sand dan bertemu dengan penjaga Tan Kancan yang menjaga rumah susun tersebut. Ia mengatakan kalau dirinya akan menjadi tenaga keamanan di rumah susun itu. Dengan sangat hangat, Tan Kancan membawa Manian untuk melihat-lihat keadaan rumah susun dan memperkenalkan salah satu penghuni rumah susun tersebut bernama Anthony Ishak Taikualam. Manian juga diperkenalkan dengan Alena, seorang wanita yang mengurus rumah susun tersebut. Namun Alena bukanlah wanita yang ramah. Ia sama sekali tidak menunjukkan senyumnya kepada Manian dan langsung memintanya bersiap
untuk bekerja. Setelah resmi diterima di rumah susun tersebut sebagai penjaga, Manian mencoba mengakrabkan diri dengan seluruh penghuninya agar ia bisa merasakan kehangatan keluarga di sana. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സല്യൂട്ടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. Beberapa polisi datang ke rumah susun tersebut dan menanyakan kamar Tuan Vijayargavan kepada Manian. Tapi Manian yang belum hafal satu persatu kamar di rumah susun tersebut dibantu oleh Tan Kancan. Polisi dibawa ke lantai 5 gedung tersebut. Setelah tiba, mereka langsung mencari putra Vijayaragavan yang bernama Manu Datar. Mereka melihatnya sedang bersantai, mendengarkan mobil. Polisi-polisi tersebut memeriksa tasnya dan menemukan beberapa bungkus obat-obatan terlarang di dalam tas Manu Datar. Polisi tersebut membawa Manu Datar keluar dari rumah mereka menuju kantor polisi. Gini, seorang gadis muda yang sudah jatuh hati pada Manu Datar mencoba mengikutinya dan merasa sangat sedih ketika melihat Manu Datar dibawa ke kantor polisi. Orang tua Manu Datar langsung menyusul putra mereka ke kantor polisi. Tak lama kemudian, polisi bagian obat terlarang pun datang membawa 2 orang dan menjelaskan kepada kedua orang tua Manu Datar kalau putra mereka difitnah oleh 2 pemuda tersebut, yang merupakan sindikat penjualan narkotika di kalangan mahasiswa dan juga pelajar. Mendengar hal itu, orang tua Manu Datar merasa senang karena putra mereka bisa kembali bersama mereka ke rumah. Kasus pembantaian 47 penduduk di sebuah desa kecil kembali diselidiki untuk mencari pelakunya hingga berita itu kembali menjadi konsumsi publik setelah sekian lama ditutup. Narendram, seorang pengusaha kontraktor, dihubungi oleh rekannya bernama Pran. Mereka berjanji bertemu di sebuah tempat. Narendram bersiap untuk menemuinya. Setelah sampai di tempat tujuan, ia mencari keberadaan Pran. Kemudian ia terkejut ketika melihat Bratan yang ada di sana. Ia mengenal Baratan adalah pegawai perusahaan minuman mineral yang biasa mengirim ke rumah susun mereka. Bharat tersenyum ketika Narendram mengenalnya. Tanpa membuang waktu, ia menelanjangi semua kejahatan Narendram yang merupakan otak dari pembantaian 47 warga desa terpencil yang tidak berdosa hanya untuk mengambil tanah milik mereka dan menguasainya tanpa membayar ganti rugi. Narendram terkejut ada orang yang mengetahui kejahatan yang ia sembunyikan selama ini. Sehingga Narendram memutuskan untuk berlari menghindari Bharat. Tapi ia malah bertemu Pran yang telah terlebih dahulu ditemui oleh Bharat dan mengikat tubuh di kursi serta menyumpal mulutnya. Narendram terkejut hingga ia tidak menyadari kalau Bharat berada di belakangnya dan langsung menyerangnya tanpa ampun di hadapan Pran. Bharat terus memukuli Narendram hingga ia mengalami luka yang cukup parah dan mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya. Narendram memohon pada Bharat untuk diampuni. Tapi bukan ampunan yang didapat, Bharat malah menebaskan pedangnya ke tubuh Narendram hingga ia meninggal dunia. Maniam kini memiliki teman baik bernama Santos, yang selalu menceritakan pada Maniam tentang keadaan rumah tangganya dan tentang lukanya yang ditinggalkan oleh istrinya karena ia miskin. പട്ടണത്തിലൊന്ന് പരിഷ്കാരികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ചത്താലും തീരാത്ത കട ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ. Pembongkaran rumah susun sudah tidak bisa dibatalkan. Mereka diberi waktu 5 hari untuk mengosongkan tempat tinggal mereka. Anthony dengan berat hati menyampaikan hal ini pada semua tetangganya karena ia bekerja di Pemkot. Ia hanya menjalankan tugas dan sama sekali tidak menerima suap. ഇതെന്ത് ന്യായമാണ്, എന്ത് നീതിയാണ്? Ia sendiri pun merasa sedih karena kehilangan rumah untuk menampung keluarganya. Hingga Santos merasa kesal dan langsung menghajar anggota-anggota polisi yang berada di sana.
Tapi Santos malah dipukuli oleh semua anggota polisi tersebut. Melihat Mantos dipukuli, Manian membantunya dan mengakibatkan beberapa warga yang dianggap sebagai protokoler membawa mereka ke kantor polisi. Alena menyusul mereka di kantor polisi untuk memberi semangat dan jaminan pada warga yang ditangkap. Mereka pun dibebaskan dan saat inspektur datang, ia menghentikan Maniam dan meminta anggotanya untuk menahan Maniam karena dendam pribadinya tersebut. നിനക്കെന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോടാ എന്നെ തേടി നടക്കുമായിരുന്നേ Ia memenjarakan Manian dan meminta anggotanya untuk membuka arsip 6 tahun lalu saat pembantaian satu desa terjadi. Mereka pun menurutinya dan melihat daftar nama-nama pemberontak di desa tersebut dan tidak terbunuh. Mereka juga menemukan nama Barat di salah satu list nama pencarian. Manian dibawa ke ruangan inspektur dan ditekan untuk memberitahunya di mana keberadaan Barat. Tapi Manian malah tertawa mengejek dan mengatakan kalau Barat akan kembali dan membunuh mereka semua karena peristiwa pembantaian tersebut. Inspektur malah menendang Manian, kemudian disusul anggota lain yang memukulinya hingga Manian terluka parah. Namun tanpa mereka sadari, kelompok Barat mulai bergerak dan berniat membebaskan Manian. Mereka menutup kamera CCTV yang ada di teras. Barat memberi kode pada Manian. Tanpa menunggu lama, Manian langsung memainkan perannya dan pura ke kamar mandi. Setelah polisi lengah, Barat datang dan menghabisi mereka dan membawa Manian keluar dari kantor polisi. Mereka kembali ke pulau kecil yang tak berpenghuni, menyusun rencana untuk menghancurkan semua musuh mereka. Setelah kejadian itu, Santos pun membunuh dirinya sendiri dengan menjatuhkan pulpen dan berpura-pura jatuh dari lantai rumahnya hingga tubuhnya hancur dan bersimbah darah. Mereka sangat sedih, dan Alena mengatakan kalau jalan satu-satunya adalah mereka tetap keluar dari rumah susun ini hingga tidak ada lagi korban selanjutnya yang berjatuhan. Hingga mau tidak mau mereka pun harus melangkahkan kakinya di depan presiden. Mereka meninggalkan rumah susun yang selama ini menjadi tempat berlindung mereka. Satu persatu mereka mulai meninggalkan rumah susun mereka, termasuk Tan Kancan yang berpamitan kepada Alena sambil menyerahkan kunci ruangan jaganya. Ia mengucapkan terima kasih karena selama bertahun-tahun telah dipercaya untuk bekerja di sini. Alena menggunakan kesempatan terakhirnya untuk berkeliling dan melihat-lihat kembali bangunan yang menjadi tempat tinggal di tempat mereka. Barat dan teman-temannya mulai bergerak. Mereka menangkapi satu persatu orang yang terlibat dalam penghancuran rumah susun tempat ia mengirimkan air. Mereka semua diikat pada tiang-tiang gedung tinggi yang kosong bersamaan dengan hadir di mana penghancuran rumah susun akan dilakukan. Sementara penghancuran rumah susun pun mulai dilakukan. Mereka mempersiapkan alat peledak yang sudah dipasang di setiap lantai. Hanya menunggu komando dari para kontraktor yang tak kunjung tiba. Tapi mereka harus menjalankan eksekusi sesuai dengan perintah. Di sisi lain, Barat yang menahan para kontraktor melihat rumah susun tersebut hancur dan rata dengan tanah. Penghuni rumah susun yang telah menempati tempat baru menangis sedih karena melihat peledakan itu dari televisi. Setelah selesai melihat kehancuran rumah susun itu, Barat menyerahkan penyelesaian orang-orang licik untuk mati di gedung tersebut. Manian pun mengaktifkan bom yang telah terpasang di setiap lantai. Barat dan teman-temannya berlari menuruni tangga dan meninggalkan mereka disusul oleh Manian dari belakang.
yang ketakutan melihat bom berada di dekat mereka hingga saat Manian dan teman-temannya sampai di bawah, gedung kosong tersebut meledak dan menghancurkan mereka yang masih berada di dalam gedung. Film pun selesai. Nah, sahabat, itulah tadi alur cerita dari film VD. Dari film ini kita bisa belajar bahwa permusuhan dalam bentuk apapun tidak akan pernah membawa manfaat. Semoga kita semua terhindar dari sifat iri, dengki, dan amarah. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.